corona saat ini menjadi masalah kesehatan yang sedang disorot dunia. Virus yang berawal dari kota Wuhan, China, ini dikatakan sebagai virus mematikan yang menyerang paru-paru manusia. Virus ini pertama kali diketahui ketika 59 orang di kota Wuhan mengalami penyakit dengan gejala mirip pneumonia. Saat ini virus corona bahkan dikatakan telah menyebar ke beberapa negara seperti Jepang, Korea Utara hingga Amerika Serikat. Rupanya corona bukanlah virus yang pertama kali menggegerkan dunia. Dirangkum dari berbagai sumber berikut 5 virus mematikan lainnya yang sempat mengancam dunia. Sebelum corona, virus Ebola sempat membuat publik geger. Ebola sangat menular dan mengancam nyawa jika tak segera ditangani. Sekitar 90% pasien yang terinfeksi penyakit ini dikatakan tak dapat bertahan hidup. Ebola adalah penyakit akibat infeksi virus mematikan, yang bisa menyebabkan demam, diare, serta pendarahan di dalam tubuh penderitanya. Hanya 10% penderita Ebola yang selamat dari infeksi virus ini, tetapi penyakit ini jarang terjadi. Hingga saat ini, belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia. Namun, sikap waspada dan langkah pencegahan terhadap penyakit yang mewabah di benua Afrika ini tetap perlu dilakukan. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Yang membuat virus Ebola sangat menakutkan adalah kemampuannya berkembang biak. Virus ini dapat menggumpalkan sel darah, sehingga menghambat aliran darah menuju organ lain. Jika organ tubuh kekurangan darah, maka organ akan rusak. Setelah menyerang darah, virus Ebola juga menyerang organ lain seperti ginjal, otak, usus, hati dan sebagainya. Seringkali pasien Ebola meninggal karena gagal ginjal. Virus mirip SARS yang menyebar ke seluruh wilayah Cina dan mencapai 3 negara Asia ternyata dapat menular dari satu orang ke orang lain. SARS pertama kali ditemukan menyebar di Cina pada tahun 2002 lalu. Penyakit yang dikatakan mirip dengan virus corona ini dapat menyebar lebih cepat dibandingkan dengan AIDS dan Ebola. Lebih parahnya lagi, penyakit ini menyerang atau menulari orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan seperti dokter atau perawat. Sekitar 10 hingga 20% pasien yang divonis SARS juga mengalami diare. Setelah dinyatakan positif dalam tempo 2 hingga 7 hari, pasien SARS akan mengalami batuk kering dan pneumonia. Virus SARS diduga berasal dari kotoran kelelawar yang kemudian terkena kontak dengan manusia. SARS disebut paling mudah menular melalui cairan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi dalam jarak dekat. Virus ini disebut juga bisa mengkontaminasi permukaan atau benda sehingga orang yang menyentuhnya kemungkinan besar akan tertular. WHO melaporkan jumlah kasus positif SARS di seluruh dunia mencapai 8.437 orang dengan 813 dinyatakan meninggal. Dalam waktu 8 bulan sejak kasus pertama kali dilaporkan, tercatat ada 8.096 orang dinyatakan positif mengidap SARS. Tingkat kematian SARS terhitung rendah yakni sekitar 9,63%. Korban meninggal terbanyak tercatat di Cina dan Hong Kong. Saat itu SARS telah menyebar dan mewabah di puluhan negara dalam beberapa bulan saja. Penyebaran wabah ini ditengarai karena banyaknya masyarakat Cina yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Walaupun tercatat bahwa 9 dari 10 penderita penyakit SARS dapat sembuh dari penyakit tersebut, SARS merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian apabila penderita tidak diberikan penanganan tepat. Flu burung yang juga dikenal dengan avian influenza adalah infeksi virus yang menyerang bukan hanya burung, tetapi juga manusia dan hewan lain. Tapi sebagian besar adalah jenis unggas. Flu burung merupakan salah satu jenis penyakit influenza yang ditularkan oleh unggas kepada manusia. Di Indonesia, virus H5N1 pernah menjadi wabah dan menyebabkan banyak kasus flu burung. Butuh waktu 3-5 hari untuk virus masuk ke tubuh manusia dan menimbulkan gejala. Untuk gejalanya sendiri, seseorang akan merasakan demam, sakit kepala, pegal-pegal, batuk dan sesak. Pengobatannya harus dilakukan secepat mungkin karena jika tidak bisa menimbulkan komplikasi yang mengancam jiwa.
Hampir seluruh kasus pasien H5N1 sebelumnya melakukan kontak dengan unggas yang terinfeksi virus, baik unggas yang hidup ataupun sudah mati. Virus ini sesungguhnya tak mudah menginfeksi manusia. Penyebaran dari orang ke orang pun tak lazim ditemukan. Hingga kini belum ada kasus ataupun bukti kuat yang menunjukkan virus menyebar dari manusia ke manusia melalui makanan yang dimasak dengan benar juga matang. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Seseorang yang terkena HIV akan mengalami 3 tahap infeksi. Tahap paling awal infeksi HIV biasa disebut dengan infeksi akut atau serokonversi. Biasanya terjadi dalam rentang waktu 2-6 minggu setelah terpapar. Dalam tahap ini, sistem kekebalan tubuh akan berjuang untuk menaklukkan virus HIV. HIV merupakan salah satu virus paling mematikan di zaman modern. Sejak pertama kali dikenali tahun 1980-an, lebih dari 35 juta orang meninggal karena terinfeksi virus ini. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika kekebalan tubuh lemah, berbagai penyakit akan rentan menyerang tubuh. MERS diduga awalnya berasal dari unta yang hidup di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Yaman. Meski MERS juga terjadi di beberapa negara di Eropa dan Amerika, namun penderitanya diketahui terserang penyakit ini setelah bepergian ke negara Timur Tengah. Oleh sebab itu, penyakit ini sering disebut juga sindrom pernapasan Timur Tengah. MERS memiliki kepanjangan Middle East Respiratory Syndrome. Penyakit MERS merupakan infeksi virus pada paru-paru karena virus corona. MERS pertama kali terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012. Penyakit MERS dapat menyerang orang dari segala usia. Penderita MERS bisa merasakan gejala yang mirip dengan flu seperti demam, batuk, napas pendek, menggigil, dan nyeri dada. MERS yang akut berpotensi memicu gagal organ, terutama ginjal, dan shock sepsis. Oleh sebab itu, pasien yang mengalaminya membutuhkan penanganan darurat di rumah sakit. Meski MERS menular, tetapi penularannya tidak semudah flu biasa. MERS lebih rentan menular melalui kontak langsung. Misalnya pada orang yang merawat penderita MERS tanpa menerapkan prosedur perlindungan diri terhadap virus dengan baik.